Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Citraryani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik di MI Marfu'ah Palembang. Yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, landasan teori, dan juga metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang melatar belakangi dari penelitian ini. Pendidikan memiliki tujuan yang dapat dicapai melalui proses pendidikan. Proses pendidikan tentunya tidak terlepas dari lingkungan pendidikan. Sebagaimana proses pendidikan dengan lingkungan memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Lingkungan pendidikan itu sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Sebagaimana Arif Rohman berpendapat bahwa hubungan pendidikan dengan lingkungan ibarat makhluk hidup dalam ilmu ekologi yang dinyatakan selalu hidup dalam habitatnya. Pendidikan memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan dan lingkungan manusia, tetapi sekarang semakin banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar manusia. Perilaku manusia merupakan faktor utama yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan secara global, terkhususnya di Indonesia. Terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku peduli lingkungan yang sangat minim. Kurikulum Keterampilan 2013 dengan mengedepankan pendidikan karakter dan di dalamnya terdapat pendidikan karakter peduli lingkungan atau dapat dikatakan juga sebagai pendidikan karakter adiwiyata. Sebab karakter penting untuk membangun kepribadian seseorang dan bangsa, pemerhati dan perilaku, menawarkan berbagai solusi, yakni salah satunya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri merupakan pendidikan yang mengajarkan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu dalam bermasyarakat dan negara. Sebagaimana Hamzah juga menjelaskan bahwa untuk menyadarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang baik dapat dilakukan dengan memberi pengetahuan dan menanamkan karakter melalui pendidikan. Pendapat tersebut dapat kita artikan bahwa dalam mengatasi permasalahan lingkungan, salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembentukan karakter peduli lingkungan yang dari sejak dini. Terkait dengan masalah lingkungan yang semakin hari semakin bertambah banyak dan beragam macam masalah, maka dianjurkan untuk sekolah menerapkan konsep atau pengelolaan yang khususnya di lingkungan sekolah yang terkait dengan ruangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pendidikan karakter peduli dan berbudaya lingkungan merupakan pendidikan untuk mengajari peserta didik supaya mempunyai pengertian kesadaran sikap dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap alam. Hal ini sangat jelas menjadikan madrasah yang melakukan pendidikan berkarakter peduli lingkungan dengan baik. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang baik bagi penanaman pembiasaan dan pertumbuhan karakter peduli lingkungan bagi siswa. Sebab membentuk karakter peduli lingkungan menjadi perhatian yang paling utama adalah membentuk karakter dan kepribadian seseorang dari ia kecil, ditanamkan yang namanya nilai-nilai karakter dan nilai peduli lingkungan dalam kehidupan peserta didik. Agar karakter dalam peduli lingkungan itu berbentuk dengan baik, maka sangat penting menanamkan yang namanya nilai agama Islam yang akan membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik atau karakter dalam karakter peduli lingkungan itu sangatlah penting diajarkan oleh orang tua yang merupakan orang yang paling utama dalam membentuk karakter peduli lingkungan tersebut. Selanjutnya, setelah membahas tentang latar belakang, di bagian pendahulunya ada identifikasi masalah, di mana berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diungkapkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan lingkungan manusia, tetapi dalam pelaksanaannya sendiri masih banyak kerusakan lingkungan yang terjadi karena kurang sadarnya kepentingan lingkungan terutama pada lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu kurangnya kesadaran siswa dengan lingkungan sekitarnya terutama di lapangan sekolah dan di dalam kelas. Yang ketiga yaitu di MI Marfu'ah Palembang ini, yaitu di sekolah yang peneliti lakukan ini sudah berupaya melaksanakan karakter peduli lingkungan, namun dalam pelaksananya masih terdapat kendala, yakni tidak semua siswa dapat menerapkan karakter peduli lingkungan dalam bersikap secara konsisten sehingga sekolah melakukan pada perkembangan terkait karakter peduli lingkungan siswa ini. Selanjutnya, dalam pendahuluan ini ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan peserta didik di MI Marfu'ah Palembang yang masih
terkendala. Terus yang keempat itu ada rumusan masalah. Berdasarkan fokus masalah di atas, mulai dari identifikasi masalah dan juga batasan masalah, maka rumusan masalah ini dapat diambil, yaitu bagaimana maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa rumusan masalahnya ialah bagaimana implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di MI Marfung A Palembang ini. Yang kelima, yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan tadi, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di MI Marfung A Palembang. 6. Ada manfaat penelitian. Penelitian mengharapkan manfaat dalam penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat secara praktis. Di mana pada manfaat teoritis ini manfaatnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan masukan dalam pelaksanaan karakter peduli lingkungan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sedangkan yang kedua itu secara praktis, di mana secara praktis ini yang pertama manfaatnya bagi kepala sekolah yaitu memberikan masukan mengenai pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan. Sedangkan untuk manfaat praktis bagi guru yaitu yang pertama memberi masukan kepada guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan, sedangkan yang kedua memotivasi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter peduli lingkungan dalam pembelajaran. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis yang ketiga yaitu bagi siswa, di mana manfaatnya bagi siswa yaitu yang pertama memberi informasi bagi siswa tentang karakter peduli lingkungan yang dikembangkan oleh sekolah. Sedangkan yang kedua itu meningkatkan motivasi bagi siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai peduli lingkungan. Pada bagian pendahuluan yang terakhir yaitu ada tinjauan pustaka. Penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan atau penelitian yang sudah dilaksanakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama yaitu dari jurnal penelitian Amirul Mukminin Al-Anwari yaitu di tahun 2014 yang berasal dari IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang saya temukan secara online dari Google Scholar dengan judul Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Adiwiyata Mandiri. Terus tinjauan pustaka yang kedua yang saya temukan yaitu jurnal penelitian Mutiara Sinta dan Siti Kurotil Ain yaitu di tahun 2021 yang berasal dari Universitas Islam Riau, Indonesia, yang saya temukan juga secara online dari Google Scholar dengan judul Strategi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. Sedangkan tinjauan pustaka atau acuan yang saya temukan yang terakhir yaitu jurnal penelitian dari Juni Siska Yanti dan Ika Castanti di tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Labuhan Batu. Di mana jurnal yang ini juga saya temukan secara online dari Google Scholar dengan judul Analisis Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar. Ya, pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Di landasan teori ini yang pertama yaitu membahas tentang pendidikan karakter peduli lingkungan, di mana pendidikan karakter peduli lingkungan ini terdapat dua bagian yaitu pendidikan karakter dan pendidikan karakter peduli lingkungan. Yang pertama itu membahas tentang pendidikan karakter. Karakter merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan perilaku yang melekat pada manusia. Sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud, karakter adalah tingkah laku, akhlak dan watak. Karakter inilah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Pengertian karakter dapat ditinjau dari segi bahasa. Karakter secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, cara sesin yang artinya mengukir. Sedangkan menurut Kevin Ryan dan Bohlin, pendidikan karakter adalah sebagai upaya sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Pendidikan karakter sendiri dapat diwujudkan dengan membiasakan diri untuk berperilaku positif. Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha untuk membentuk kepribadian, khususnya yang dilihat dari perilaku positif yang dilakukan secara konsisten, hingga menjadi kebiasaan melekat pada manusia. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian moral pada manusia. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian moral maupun akhlak mulia yang menunjang pada pendidikan. Nah, itulah tadi pendidikan karakter, selanjutnya pembahasan tentang pendidikan karakter peduli lingkungan.
Nah, pendidikan karakter peduli lingkungan ini terkonsep dalam penanaman pendidikan karakter yang berbasis lingkungan yang akan membantu dalam penanaman karakter peduli terhadap lingkungan. Karakter peduli lingkungan dapat dikembangkan melalui upaya penanaman kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang harus dikembangkan di sekolah. Peduli lingkungan merupakan karakter yang harus dimiliki peserta didik, karena karakter peduli lingkungan dapat mencerminkan kepedulian serta kepekaan peserta didik kepada lingkungannya. Landasan teori yang kedua yaitu tentang penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah. Di mana penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah ini ada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengembangan diri. Di dalam program pengembangan diri atau perencanaan dan pelaksanaan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari di sekolah melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan rutin sekolah. Yang kedua, kegiatan spontan. Sedangkan yang ketiga, yaitu keteladanan. Yang keempat, yaitu pengkondisian. Selanjutnya yaitu setelah membahas tentang secara singkat pengembangan diri, landasan teori tentang pendekatan pengembangan proses pembelajaran. Nah, pendekatan pengembangan proses pembelajaran ini, pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa, salah satunya pendidikan peduli lingkungan dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui kelas sekolah dan luar sekolah. Selanjutnya, setelah membahas tentang pendekatan tadi, yang terakhir pembahasan yang ketiga dalam penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah ini adalah ada pengembangan kesehatan sekolah. Sebagaimana menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2006, tata laksana kesehatan lingkungan sekolah meliputi yang pertama, pemeliharaan ruangan dan bangunan. Kegiatan pemeriksaan ruang dan bangunan meliputi intensitas pelaksanaan kebersihan, kegiatan pembersihan, penggunaan larutan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu pencahayaan, di mana dengan adanya pencahayaan tambahan ruangan tidak akan menjadi gelap. Sedangkan yang ketiga itu ventilasi. Ventilasi sebagai untuk mendapatkan udara yang segar dan bersih di dalam kelas. Sedangkan yang keempat yaitu fasilitas sanitasi, di mana sanitasi sekolah meliputi pengelolaan toilet, pengelolaan sarana pembuangan air limbah dan sebagainya. Terus yang kelima yaitu ada kantin atau warung sekolah, di mana kantin ini mengutamakan kebersihan dan kesehatan dari makanan yang dijual untuk dikonsumsi oleh siswa. Yang keenam, bebas dari jentik nyamuk, di mana lingkungan sekolah harus bebas dari jentik nyamuk. Dan sekolah harus mengupayakan program ini untuk membasmi dan mencegah tumbuhnya jentik nyamuk di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yaitu bebas asap rokok, di mana bebas asap rokok ini terdapat larangan dan himbauan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, agar polusi udara di sekolah itu tetap terjaga dengan sehat. Yang kedelapan, yaitu ada proses higieni dan sanitasi sekolah yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, berdasarkan penjelasan dari landasan teori tersebut, yaitu terkhususnya pada pengembangan lingkungan sekolah, maka kajian teori di atas tersebut dalam penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat dilaksanakan dengan melalui pengembangan diri, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan kesehatan lingkungan sekolah agar pendidikan karakter siswa di sekolah bisa diterapkan dengan baik. Dan yang pastinya lingkungan di sekolah juga akan terlihat lebih baik. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yang pertama itu jenis dan desain penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana jenis penelitian ini dipilih untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan peserta didik DMI Marfu'ah Palembang. Pembahasan metode penelitian yang kedua yaitu tentang waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di DMI Marfu'ah Palembang yang berlokasi di Jalan Ahmad Rahmat nomor RT 10 Sukamaju, Kecamatan Sako di Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30961. Waktu penelitian ini dilaksanakan cukup terlalu singkat, di mana mulai dari awal bulan Juni sampai pertengahan dari bulan Juni. Selanjutnya yaitu definisi konseptual.
Nah, perlu diketahui dulu bahwa definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa definisi konseptual dalam penelitian ini ialah di mana pendidikan dimulai dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Permasalahan kerusak lingkungan yang terjadi dapat diatasi dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter peduli lingkungan. Oleh sebab itu, penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat dilaksanakan melalui pengembangan diri, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan kesehatan lingkungan sekolah. Dan penanaman karakter positif pada jenjang sekolah dasar yang terintegrasikan dalam pembelajaran merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanamkan kepekaan lingkungan dan akan memberikan dampak jangka panjang. Yang keempat, yaitu jenis data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kata dan tindakan yang dikumpulkan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan menurut Loveland ialah sumber data yang berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen-dokumen lain. Nah, di jenis data dan sumber data dan penelitian ini, maka data tambahan dan penelitian ini berupa dokumentasi program sekolah dan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan peserta didik di MI Marfu'ah Palembang. Selanjutnya, yaitu yang kelima, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Di mana yang pertama itu observasi. Nah, teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan di MI Marfu'ah. Yang kedua itu wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah selaku kunci dari informan dalam penelitian ini. Wawancara kemudian dilakukan kepada beberapa guru yang sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Data dokumentasi yang dikumpulkan peneliti merupakan data tambahan untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter peduli lingkungan. Keenam yaitu teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mengelola data dalam bentuk kata-kata. Yang pertama yaitu ada reduksi data atau data reduction. Data-data yang terkumpul akan dipilih berdasarkan dengan pemahaman dan pengertian kepala sekolah dan guru mengenai pendidikan karakter peduli lingkungan. Yang kedua yaitu penyajian data atau data display. Penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi dari hasil pengamatan. Data-data yang sudah dipilih dan difokuskan akan dikembangkan dan dianalisis. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yang dimana penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah mereduksi data dan menyajikan data. Data-data yang berupa pemahaman kepala sekolah dan guru tentang pengertian pendidikan karakter peduli lingkungan, nilai-nilai karakter peduli lingkungan yang dikembangkan, serta pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan di MI Marfu'ah Palembang yang telah dikemukakan pada penyajian data dan diinterpretasikan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Yang ketujuh yaitu pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, di mana dalam pengujian kredibilitas ini peneliti menggunakan triangulasi, di mana triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber, sebagaimana dijelaskan berikut. Yang pertama yaitu triangulasi sumber. Data dan penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa sumber. Sumber yang digunakan yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan juga beberapa siswa. Informasi dari triangulasi sumber ini digali dari kepala sekolah, kemudian ke guru kelas, dan didukung oleh siswa. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara lebih rinci. Yang kedua, yaitu triangulasi teknik, di mana triangulasi teknik ini teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan dengan teknik wawancara, kemudian dicek dengan observasi, kemudian dicek dengan dokumentasi.
Penggunaan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik diharapkan mampu mendapatkan data yang valid dan kredibel agar dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, itulah tadi presentasi mengenai proposal penelitian yang telah saya teliti, di mana proposal ini menyangkut permasalahan mengenai penerapan dari pendidikan karakter peduli lingkungan peserta didik di ruang lingkup Sekolah DMI Marfuah Palembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.